Oke, hari ini gue akan ngajarin kalian tentang dasar performance test. Jadi, kenapa kalian perlu peduli sama kecepatan dan stabilitas aplikasi, semuanya akan gue ajarkan di sini ya. Bersama gue Wicak, let's go. Jadi, apa itu performance testing? Jadi, performance testing itu adalah teknik pengujian non-fungsional yang dilakukan untuk mengetahui seberapa responsif dan stabil suatu sistem saat diberi beban kerja tertentu. Tujuan dari performance testing ini bukan untuk cari bugs ya, tapi untuk mengidentifikasi performanya itu sejauh mana ya ketika diberikan beban tertentu. Apakah dia cukup bisa berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak gitu. Nah, itu gunanya performance testing di sini. Nah, bedanya functional testing dengan performance testing apa? Jadi kita harus tahu ya apa bedanya functional dan performance. Ya, kita akan bahas ini secara simple aja. Jadi fungsi dari functional testing itu adalah mengecek fitur apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi apakah ada bugs, apakah berhasil atau enggak, sukses atau enggak. Nah, itu bagian dari functional test. Biasanya dari tim QA engineer itu melakukan functional testing ya, yang pada umumnya mereka akan ngetes dari sebuah fitur yang udah di-develop sama tim engineering. Nah, kalau untuk performance testing, dia hanya mengecek apakah fitur itu bekerja dengan cepat gitu. Tidak lemot, tidak muter-muter atau ada bottleneck something. Nah, itu fungsinya untuk performance testing. Kemudian, dari sisi user yang mengakses sebuah fitur itu, kalau di functional testing biasanya satu user ya, yaitu QA itu sendiri. Dia akan melakukan testing fitur yang udah di-develop apakah berjalan di tempatnya dia gitu. Makanya satu user doang. Nah, beda halnya dengan performance testing. Performance testing dia akan mensimulasikan ketika nanti ada user banyak mengakses sebuah fitur atau aplikasi, apa yang akan terjadi gitu ketika usernya itu banyak. Nah, di performance testing dia akan bisa mensimulasikan seberapa banyak user yang akan di-create gitu. Nah, usernya ini pun juga akan mengakses fitur tersebut secara bersamaan. Kemudian untuk yang goalnya, jadi si functional testing ini akan fokus ke hasil ya, apakah sebuah fitur itu berhasil berjalan sukses atau enggak gitu. Misalkan login sukses gitu, atau login gagal gitu. Nah, dia akan mencari goalnya ke situ. Sedangkan di performance testing dia fokus ke speed atau beban. Jadi misalkan login tetap bisa berjalan ketika dihantam dengan 500 user gitu. Jadi si functional testing itu fokus ke menguji si fiturnya apakah berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, performance testing menguji kecepatan atau kehandalan dari sebuah fitur atau aplikasi yang sudah di-develop. Nah, di situ main difference-nya ya. Dan apa jadinya kalau misalkan website atau aplikasi kalian itu lemot ya di production. Nah, kita akan bahas satu persatu apa dampak buruknya ya. Jadi yang pertama, high bounce rate ya. High bounce rate itu apa? Jadi ketika user itu mengakses sebuah halaman website atau aplikasi dan dia akan exit itu namanya high bounce rate. Nah, jadi ketika kita mengakses halaman atau aplikasi yang lemot, biasanya kan malas nunggu ya. Jadi dia langsung close atau pindah ke halaman lain atau aplikasi lain. Nah, itu akan men-trigger tingginya bounce rate ya. Nah, semakin tinggi bounce rate, semakin jelek juga performa dari sebuah website atau aplikasi yang kita punya. Dan itu kalau kita ngomongin website, itu juga berdampak pada SEO-nya juga ya. Jadi kalau bounce rate-nya tinggi, nanti akan report di SEO-nya juga jelek gitu. Kemudian juga secara bisnis impact juga berarti aja. Bayangkan kalau kalian punya website atau aplikasi itu yang menangani transactional needs gitu ya. Jadi setiap detik itu bisa berarti ya. Jadi bisa loss opportunity ya gitu. Jadi yang tadinya mungkin bisa terjadi transaksi, terjadi konversi ya. Tapi karena websitenya atau aplikasinya kita itu lemot, jadi itu membuat orang nggak jadi ya di situ. Jadi gue juga pernah punya pengalaman ketika mengakses sebuah halaman website atau aplikasi. Meskipun di sana cukup menarik ya promonya atau apa, tapi kalau diakses itu lemot, sulit, nggak reliable. Jadi akhirnya gue juga males gitu ngakses di situ. Gue lebih milih yang lebih cepet, nggak apa-apa lebih mahal dikit gitu. Nah, itu dari sisi bisnis kan juga tercermin ya, karena user juga males ya, dan time is money di sini tuh bener banget ya. Jadi semakin cepat kita bisa serving customer, semakin besar juga conversion rate yang akan kita dapetin gitu, oke? Nah, kemudian wasted budget ya. Nah, bayangkan ketika kita udah release something ya, misalkan kita announce something dan kita ada campaign something, dan di sana ada marketing spending ya, dan misalkan bayar ads untuk promote something ya, yang kita adain. Nah, karena website kita atau aplikasi kita yang ngadat nih, yang lemot, jadi akhirnya kan
high bounce rate ya. Jadi balik lagi, kita udah ngedatengin leads, tapi ternyata karena performanya jelek tadi, usernya juga nggak akan menjadikan ini convenient ya, nggak nyaman gitu. Dan akhirnya usernya kabur, nggak terjadi conversion rate ya. Tapi kita udah terlanjur pakai spending ads gitu. Nah, disitulah kekurangannya ya, ketika kita tidak diimbangi dengan performance yang bagus ketika kita udah untuk iklan, untuk promote gitu, tapi tidak maksimal karena ada kendala teknis seperti itu. Nah, kita harus aware soal itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah bottleneck-nya. Jadi ketika kita punya website atau aplikasi, biasanya kan kita develop something features ya. Nah, features baru yang akan kita rilis ke production ini akan percuma ya, karena balik lagi, kalau overall performance dari website atau aplikasi kita itu sangat lambat, jadi fitur barunya pun juga akan kena impact ya. Dan itu tidak maksimal karena tidak bisa diakses dengan speed yang diharapkan oleh si usernya. Jadi pastikan setiap ada rilis itu kita tahu gimana performance dari aplikasi atau website kita itu bisa diterima gitu. Nah, perlunya kita menguji performance di sini. Nah, itulah apa jadinya kalau kita punya website dan aplikasi lemot. Jadi ini gambaran, dan mungkin ada beberapa impact lainnya lagi yang nggak mungkin gue jelaskan satu persatu, tapi overall ini ya yang perlu kalian aware gitu. Nah, ini berdasarkan dari thinkwithgoogle.com ya. Jadi ketika kita punya website atau aplikasi yang lemot, itu bisa meningkatkan bounce rate ya. Jadi di sana udah ada datanya, itu ketika kita punya website atau aplikasi yang loadingnya itu 1 sampai 10 second, berapa besar bounce rate yang terjadi. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi kalau kita punya web atau aplikasi 1 sampai 3 detik baru terload, itu potensi bounce rate-nya itu sebesar 32% guys. Nah, ini aja udah cukup kenceng menurut gue ya. 1 detik sampai 3 detik itu udah kenceng ya. Tapi di sini juga datanya 32% pengguna itu juga malas ngelihat ya. Jadi mereka langsung pergi, exit, dan dia gak akses websitenya atau aplikasinya ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita punya performance 1 sampai 5 detik ya. Nah, kemungkinan bounce rate-nya itu malah meningkat sampai 90%. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita punya web atau app yang loadingnya sampai 5 second, nah kita harus siap-siap ada potensi bounce rate user itu sampai 90%. Artinya 90% orang yang lihat website kita atau aplikasi kita pasti akan close gitu, nggak mau nunggu. Nah, kalian juga harus hati-hati ya di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita punya web 1 sampai 6 second loading time-nya, kemungkinan bounce rate-nya itu meningkat sampai 106%. Bisa dipastikan kayak semuanya malas kalau lihat 6 detik nggak keload gitu ya. Mereka pasti akan go. Mereka pasti akan exit, nggak mau lihat lagi ini web apaan, mesti gitu ya. Dan ternyata ada lagi ya, web yang sampai 10 second. Mungkin di tempat kalian juga sempat nemuin ya, beberapa website atau aplikasi yang lemot banget, mungkin bisa lebih dari 10 second baru ngeload gitu. Nah, itu udah pasti akan ditinggalin pengguna sih. Nah, di sini dari datanya increase sampai 123%. Jadi lebih dari 100% malah meningkat dari sebelumnya, dari cycle sebelumnya, dan itu lebih parah lagi ya. Jadi di sini kita bisa lihat performance aplikasi atau website itu penting banget ya, karena kayak sebagus apapun fiturnya atau websitenya yang kita build, kalau tidak diimbangi dengan performance yang baik, tidak akan mendapatkan value yang baik juga untuk user gitu. Nah, itu juga tercermin ya dari beberapa data yang gue sampaikan di sini ya. Kayak tadi ada business impact, kemudian bounce rate, kemudian juga ada waste budget marketing ya kan, dan fitur-fitur yang canggih mungkin yang menurut kita itu powerful, tapi itu useless kalau misalkan tidak bisa dijangkau oleh user kebanyakan. Jadi itu ya pentingnya kenapa kita perlu aware performance sebuah website dan aplikasi. Oke? Kemudian apa manfaat performance testingnya? Jadi ada beberapa manfaat kalau kita sudah bisa melakukan performance testing terhadap website atau aplikasi kita. Kita bahas ya. Yang pertama, validasi fitur dalam beban nyata ya. Jadi fitur kita yang kita udah develop, kita bisa validasi apakah berjalan lancar saat user banyak itu mengakses. Gitu, nggak cuman jalan di satu user, tapi kita bisa simulasikan nanti di production. Ketika dihajar dengan user banyak, apakah fitur kita itu tetap berjalan. Kemudian kita bisa mengukur kecepatan dan stabilitas sebuah aplikasi atau website. Kalau nanti kita rilis dan kemungkinan usernya sekian user, seberapa stabil dan cepat website atau aplikasi kita itu bisa serving user itu gitu. Nah, kita bisa ukur di situ. Kemudian yang pastinya bikin pengguna happy gitu, karena aplikasinya responsif, websitenya cepat gitu kan. Jadi tidak akan menambah bounce rate ya. Jadi usernya akan stay di situ malahan, dan akan balik lagi ya kalau dia kemudian hari dan membutuhkan fitur
fitur atau layanan yang kita tawarkan di website atau aplikasi kita, pastinya mereka akan balik lagi karena kan sudah terkenal website kita atau aplikasi kita kenceng ya, responsif gitu, nggak lemot, nggak muter-muter, pasti mereka akan balik lagi. Oke, kemudian optimasi berbasis data ya, jadi kita nggak nebak-nebak kayak dukun ya. Kalau misalkan kita udah menerapkan performance testing, kita juga akan based on data, hasil apa yang kita dapetin. Kalau misalkan website kita atau aplikasi kita lemot atau tidak stabil ketika user banyak mengakses kita, itu kita bisa ngelihat ternyata kemampuan sistem kita sekian gitu, dan apa yang akan kita lakukan untuk optimize sistem atau website kita gitu. Dan itu bisa ada datanya, nggak asal nebak, kayaknya ini, kayaknya itu, nggak kayak gitu. Next. Nah, kita juga bisa menemukan masalah yang tersembunyi ya. Jadi misalkan tadinya dia bilang, oh ini masalah error karena ini, error karena itu. Enggak, sebenarnya bukan masalah di situnya gitu. Karena kita ternyata ketika kita performance test, nah mungkin itu akan muncul beberapa bottleneck gitu. Entah itu networknya, entah itu si code-nya atau apa gitu kan. Nah, nanti di situ juga akan kelihatan sebenarnya masalahnya di mana. Kalau kita performance test gitu, bottleneck-nya di mana gitu. Nah, tentunya ini juga harus diimbangi dengan monitoring ya. Kita nggak bisa nge-performance test dan berharap keluar masalahnya apa. Jadi sebelum performance testing itu dilakukan, pastikan kalian juga sudah menerapkan monitoring di sistem kalian atau di website kalian untuk nge-trace time consuming-nya itu di level mana gitu. Apakah di code-nya, apakah di database-nya, apakah di network-nya gitu. Semua harus dimonitor sebelum dilakukan performance testing gitu. Nah, itu beberapa manfaat dari performance testing ya. Jadi kita nggak asal nebak kalau misalkan ada masalah di sistem kita atau di website kita. Oke, next kita akan membahas macam-macam atau jenis-jenis performance test ya, karena banyak di luaran sana nyebutnya itu beda-beda. Ada yang bilang load test, ada yang bilang stress test. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu ya. Nah, jadi performance test itu macam-macam. Yang biasa kita kenal itu, yang sering kita dengar adalah istilahnya load testing. Apa itu load testing? Jadi load testing itu adalah tes yang dijalankan dengan jumlah user tertentu ya. Jadi misalkan gue punya website atau aplikasi, gue pengen ngetes aplikasi gue itu bisa bertahan di 1000 user misalkan gitu. Nah, itu jumlah usernya itu udah ditentukan di awal gitu. Kalau mau sekian user, itu bisa jalan apa enggak. Nah, itu biasanya kita sebut dengan istilah load testing. Kemudian yang kedua itu ada namanya stress testing. Nah, banyak yang masih bingung ya bedanya apa. Nah, kalau stress testing itu adalah kita ngetes aplikasi ke limit maksimum ya. Jadi ketika kita punya aplikasi atau website, kita akan tes dia sampai di level maksimal ya, sampai dia benar-benar nggak mampu gitu. Nah, itu namanya kita stress test. Kita tes sampai dia stres ya, makanya namanya stress test. Bedanya apa? Yang membedakan adalah kalau load test itu tadi kita udah tahu usernya sekian. Jadi bisa jadi dengan user sekian aplikasinya masih jalan gitu atau enggak. Patokannya adalah sekian user gitu. Nah, itu load testing. Nah, kalau di stress testing itu adalah kita nge-push terus. Jadi kita increase terus kalau misalkan aplikasi atau websitenya kita masih jalan. Nah, kita push terus nih. Push sampai ke limit maksimalnya dia sampai dia benar-benar nggak sanggup. Nah, itu stress test. Gunanya kita pengen tahu di level mana aplikasi kita atau website kita itu overwhelmed gitu. Jadi dia nggak bisa serve dari si usernya. Nah, itu kita lakukan stress testing. Oke? Nah, yang ketiga ada namanya spike testing. Nah, tes ini mensimulasikan adanya lonjakan traffic ya. Jadi kita bisa mensimulasikan kalau misalkan di waktu tertentu usernya itu kecil, kemudian di waktu sekian itu usernya melonjak gitu. Nah, itu bisa dimanipulasi dengan teknik namanya spike testing gitu. Jadi kita bisa simulasiin naik turunnya si usernya ini, si bebannya ini berdasarkan kriteria yang kita define gitu. Nah, yang terakhir itu ada istilah shock testing ya. Dari kata shock itu merendam ya. Jadi tes yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama itu namanya shock testing. Kadang kan kita pengen tahu nih aplikasi kita kuat dengan beban tertentu, tapi kita pengen lihat nih seberapa lama dia bertahan dengan beban yang sebegitu besar gitu. Nah, kita bisa lakukan shock testing. Jadi kita bisa testing dengan mekanisme load testing, tapi juga kita bisa dengan menambah durasinya ya. Durasinya itu berapa lama kita mau melakukan uji beban tersebut. Nah, kita masuk ke teknik namanya shock testing. Nah, kurang lebih ada 4 ini yang sering pada dipakai ya di dunia tech. Mungkin ada beberapa istilah yang lain, mungkin kalian bisa cek sendiri ya. Tapi mostly yang sering dipakai itu adalah keempat ini. Jadi load testing untuk uji beban, stress testing untuk uji maksimum limit dari sebuah aplikasi atau website, spike testing untuk manipulasi traffic, dan shock testing untuk durasi seberapa bertahannya aplikasi atau website kita. Oke?
Oke, sekarang peran penting performance testing itu di mana ya? Dalam delivery pipeline sebuah tech team ya. Jadi kalau kita misalkan dalam sebuah tech company atau kerja dalam tim, itu kan biasanya ada delivery pipeline-nya ya. Dari mulai program itu di develop, di testing, dan sampai ke production. Nah, ini gue sekarang akan coba jelaskan di mana posisi performance test itu penting dan pada posisi apa dia berada gitu dalam pipeline delivery. Oke? Jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi, biasanya kan dimulai dalam tahap pertama itu adalah planning ya. Itu mengumpulkan kebutuhan dan menyusun strategi fitur ya. Jadi, konsep ini lebih kayak mungkin sprint planning gitu kan. Ketika kita mau merencanakan mau aplikasi mana atau fitur mana yang akan kita develop gitu. Nah, itu masuk dalam planning. Nah, kemudian ketika udah disepakati planning mau ambil dari task apa aja, biasanya kita sudah mulai start development ya. Jadi programmer atau dev team mulai coding nih dan menyusun segala macam perintilannya ya, termasuk unit test dan lain-lain. Kemudian, nah ketika udah selesai, aplikasi atau website yang dibangun tersebut akan dilakukan namanya functional testing ya. Jadi kita udah jelaskan, functional testing ini biasanya tim QA yang ngerjain untuk ngetes apakah fitur ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan biasanya juga diiringi dengan integration test gitu. Kemudian, nah di sini muncullah performance testing. Mungkin di beberapa tempat ada yang mengimplementasikan step ini, tapi ada juga yang masih tidak aware dengan ini atau malah skip step yang ini penting gitu. Jadi setelah functional testing dilakukan, kita sangat menyarankan dilakukan performance testing ya, simulasi beban user dan traffic. Gunanya untuk memastikan aplikasi kita itu berjalan sesuai yang diharapkan ketika nanti dirilis di production. Nah, disinilah pentingnya ketika kita sudah melakukan functional test, kita akan lengkapi dengan performance testing. Nah, setelah itu sudah dilakukan, baru kita bisa melakukan tahap berikutnya. Nah, ini biasanya opsional ya. Kalau kita berkaitan sama klien atau user, biasanya ada UAT gitu. Untuk memastikan ini sesuai dengan permintaan si user atau belum. Biasanya ada success story-nya itu apa, requirement-nya apa, di situ kita coba simulasikan testing di situ gitu. Nah, baru ke yang 6 itu kita rencanakan untuk rilis ke production. Jadi kita melalui 6 tahap ya kurang lebih. Jadi sebelum aplikasi itu dibangun, di tes dan di performance test sampai ke production, kurang lebih stepnya seperti ini ya. Terus kira-kira kapan aja ya penting untuk dilakukan performance test gitu. Kalau tadi kan kita ngomongin delivery pipeline-nya ya. Nah, kalau misalkan itu sudah dilakukan, apakah masih perlu kita lakukan performance test? Gimana kalau misalkan aplikasinya itu sudah di production gitu? Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Jadi idealnya memang kita lakukan performance test itu pre-production ya, sebelum launching aplikasi seperti yang di delivery pipeline tadi ya. Jadi setelah functional test, kita lakukan yang namanya performance test gitu. Itu idealnya. Kemudian kita juga ada post enhancement, yaitu di mana kondisi website atau aplikasi kita mengalami update fitur ya. Misalkan ada penambahan fitur baru ataupun perubahan yang masif di website atau aplikasinya kita. Nah, kita pengen memastikan si aplikasi atau website kita itu berada di performa yang terbaik ya setelah ada perubahan atau changes tadi gitu. Nah, perlu dilakukan performance testing lagi. Yang ketiga, pre-events. Jadi saat ada event besar, misalkan ada flash sale atau campaign gitu, biasanya kan itu akan mengundang user baru atau user yang banyak ya di situ. Ketika itu terjadi, kita perlu memastikan apakah aplikasi atau website kita itu cukup capable untuk menghandle traffic tadi gitu. Itulah gunanya penting kita melakukan performance testing dulu sebelum ngerilis si event tersebut ya, untuk memastikan readiness dari aplikasi atau website kita. Yang terakhir, ini best practice menurut gua juga, jadi harus dilakukan rutin setiap sprint itu. Jadi ketika sprint terjadi, itu kan biasanya ada delivery ya, ada yang di-deliver setiap sprintnya. Nah, di situ bisa jadi ada perbaikan, ada penambahan, atau new features gitu bahkan, yang itu perlu kita tes ulang performance-nya, sehingga kita memastikan aplikasi atau website kita berada di performa yang terbaik meskipun ada changes, meskipun ada perubahan-perubahan yang ada di setiap sprint-nya. Jadi kita akan melakukan itu rutin setiap sprint-nya. Oke, proses performance testing itu biasanya dilakukan beberapa tahap ya dari si tim engineer atau QA engineer gitu. Nah, kita akan coba lihat step by step-nya itu seperti apa ya. Jadi yang pertama itu kita akan menentukan scope-nya dulu ya dalam
fase planning ya. Aplikasi mana yang akan kita performance test, kemudian kita tentukan scope endpoint-nya mana aja atau halamannya mana aja, kemudian kita tentukan threshold atau metrik beban yang dimau seperti apa, kemudian durasinya seberapa lama. Nah, kita harus perlu tahu dulu itu. Jadi nggak asal kita performance test tapi kita nggak tahu sebenarnya threshold yang dimau tuh seberapa banyak gitu. Kemudian baru kita akan melakukan pembuatan skenario test ya. Jadi kita akan tulis skenario tesnya sesuai dengan scope yang sudah ditentukan di fase pertama. Kemudian yang ketiga, baru kita jalankan performance testing itu. Nah, proses dalam menjalankan performance test ini juga harus diperhatikan ya. Jadi kita akan melakukan performance test dan pastikan aplikasi atau target yang akan dites itu cukup valid ya. Maksudnya gimana? Maksudnya aplikasinya ini tersimulasi dengan environment yang mirip dengan production. Artinya kita tidak boleh testing di lokal pastinya, tapi kita akan deploy si aplikasi ini itu ke sebuah environment yang kita desain khusus untuk mensimulasikan keadaan real production nantinya. Misalkan kalau kita punya aplikasi dan running di virtual machine atau running di container, kita harus tahu dia itu punya berapa CPU, punya berapa RAM. Nah, itu kita perlu simulasikan ya di situ. Jadi jangan dites di lokal. Kenapa? Karena itu tidak valid nanti angkanya. Karena kalau kita tes di lokal, baik tim engineer pertama dengan engineer kedua dengan mesin yang berbeda, nanti hasilnya akan berbeda gitu. Itulah kenapa kita harus mensimulasikan environment yang menyerupai production. Nah, itu kita bisa achieve kalau kita deploy di separate machine atau kita bisa simulasikan dengan pakai Docker. Nah, itu hebatnya Docker itu kita seolah-olah punya VM ya. Jadi kita bisa atur CPU-nya berapa, kemudian RAM-nya berapa, itu bisa kita atur. Jadi itu baru bisa kita lakukan di lokal ya. Kalau memang opsi untuk beda mesin itu tidak possible, kita bisa simulasikan di Docker. Jadi meskipun nanti dites di beda mesin, tim A dan tim B, jadi kemungkinan perbedaan itu sangat bisa minim ya, karena kita isolate kan. Kalau kita pakai Docker dari resource allocation-nya kita juga udah define sekian, CPU-nya sekian, RAM-nya sekian. Ketika kita pindahkan image-nya pun juga akan sama ya, jadi build-nya juga sama. Itulah manfaatnya kita menggunakan Docker. Kita bisa simulasikan dan isolate si environment si aplikasi atau website itu. Baru kita jalankan tes di target tersebut. Kemudian setelah performance testing dilakukan, kemudian kan kita ada reportnya ya. Nah, hasil performance testingnya itu seperti apa, kita akan analisa. Nah, hasilnya seperti apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang sudah baik, nanti biasanya akan muncul di situ ya. Nah, kita akan analisa data berdasarkan report performance testing. Nah, kalau misalkan ada tindakan lanjut yang perlu dioptimize dari hasil performance testing, nah biasanya kita akan melakukan perbaikan ya, atau peningkatan untuk bisa achieve scope yang dimau yang di tahap pertama tadi ya. Misalkan kita sudah mendefine aplikasi atau website kita harus mampu menangani 100 user per second atau 100 RPS gitu. Apa itu RPS? Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi kita sudah paham batasan-batasan apa yang terjadi di aplikasi atau website kita, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk improve, dan kita coba retest lagi ya, kita performance test lagi hasilnya seperti apa. Dan kalau sudah memenuhi dari scope yang tadi di define, berarti kita udah lolos gitu. Nah, biasanya di best practice gua beberapa di tech company itu biasanya kayak gitu. Jadi kita build something atau enhance something, kita akan terus melakukan performance testing karena kita punya standar. Misalkan semua API atau endpoint yang kita develop ke user atau ke public itu harus minimum misalkan 100 RPS kayak gitu. Nah, setiap ada perubahan atau ada changes di situ, kita performance testing lagi, memastikan semua tetap berada di optimum speed gitu. Jadi untuk menjaga convenience user atau klien kita tidak terganggu ketika kita ada perubahan atau changes. Nah, itulah gunanya kita menerapkan performance testing dalam delivery pipeline kita gitu. Biasanya dalam performance test itu ada metrik-metrik penting yang harus kita pahami ya untuk bisa menganalisa data tersebut. Nah, ini contohnya gue pakai K6 untuk performance testing. Jadi di sana ketika ada performance testing akan menampilkan output dari resultnya ya. Nah, di sini biasanya ada metrik-metrik penting ya. Contohnya virtual user gitu atau VUs. Virtual user itu apa? Virtual user itu adalah simulasi user untuk berapa banyak user yang akan mengakses aplikasi kita atau website kita. Nah, itu kita bisa simulasikan di dalam K6. Jadi kayak misalkan kita mau simulasi. Nah, ini contohnya di script itu kita ada
1000 views ya. Artinya pengetesan ini adalah disimulasikan untuk seolah-olah ada 1000 user mengakses si aplikasi ini dalam waktu bersamaan. Nah, itu kita bisa atur di K6. Kemudian iterasi. Iterasi itu adalah jumlah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh virtual user dalam waktu tertentu ya. Nah, di sini kan misalkan sekali hit itu dihitung satu iterasi. Nah, itulah metrik yang dinamakan iteration. Jadi, gampangnya adalah dia nge-fire berapa kali atau melakukan hit berapa kali. Nah, itu iterasi namanya. Kemudian ada namanya success rate dan success request. Nah, apa itu? Success rate itu adalah seberapa banyak request yang dikirim oleh si virtual user itu berhasil diproses aplikasi atau websitenya. Yang berhasil direspon sukses gitu. Responnya 200 biasanya, HTTP status 200 gitu. Nah, itu adalah success rate. Nah, satuannya dalam persen. Kalau misalkan ada 10 iterasi dan 10-10-nya itu berhasil, artinya success rate-nya 100%. Success request sendiri itu apa ya? Itu tadi ketika iterasi atau request-nya itu dilakukan dan berhasil direspon dengan baik atau 200, HTTP status 200, itu dihitung satu. Ini satuannya satuan ya. Jadi kalau 10 iterasi dan 10-10-nya sukses, berarti success request-nya adalah 10 gitu. Gampang ya. Kalau success rate tadi percentage, kalau success request itu adalah hitungannya satuan berapa banyak. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, di sini ada 100 ya. Total check success ini adalah namanya success rate ya. Success rate-nya ada 100%, kemudian ada total request-nya ada di 2270. Itu semuanya sukses dari 2270. Semuanya ini berarti sukses. Nah, itulah yang kita sebut 2000 ini adalah success request. Kemudian kita ada namanya metric throughput atau RPS atau kepanjangan dari request per second. Itu adalah metrik yang biasanya kita pakai untuk menggambarkan seberapa kenceng sebuah aplikasi atau API atau website itu menangani sebuah permintaan gitu. Seberapa banyak request atau iterasi yang diproses dan direspon kurang atau sama dengan 1 detik. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ada 10 request yang datang atau 10 iterasi yang datang dan ke 10 semuanya itu berhasil diproses dan direspon, nah itu kan ada waktunya ya, berapa lama dia respons. Nah itu, kalau misalkan responsnya di bawah 1 detik itu masuk hitungan. Nah kalau lebih dari 1 detik itu nggak masuk hitungan. Jadi kayak 1 detik itu dia bisa memproses dan merespon request itu berapa banyak. Nah kita hitung di situ. Nah di sini kalau kalian bisa lihat biasanya, nah di sini kan HTTP rec, di sini kan ada 41 titik sekian ya per S. Nah ini itu RPS. Dari total 2000 success request, under 1 second atau sama dengan 1 second itu dianggap 41 request per second. Jadi artinya 1 detik dia bisa memproses 41 request gitu secara bersamaan. Nah itulah throughput atau RPS. Kemudian next, response time. Nah ini adalah dimana kita akan mengukur seberapa lama aplikasi atau website kita memproses sebuah permintaan gitu. Nah, kita namanya metriknya adalah response time. Nah, biasanya kita ada trends-nya ya, apakah itu average, minimal, maksimal, persentil 95, 90, 99, itu banyak banget ya. Jadi kita akan mengukur dari semua request yang dilakukan gitu, misalkan 10 request yang dilakukan, kira-kira rata-rata responsnya itu di berapa second gitu, atau di berapa millisecond gitu. Nah, itu kita bisa lihat juga di K6. Nah, contohnya ini kan, AVG ini, AVG itu average. Jadi dari 2000 request ini, rata-rata respon time-nya itu di angka 18,5 detik gitu. Nah, artinya ini kan lebih dari 1 detik gitu. Nah, kita bisa lihat juga minimum. Nah, di sini ada 86,9 tapi satuannya millisecond. Nah, artinya yang paling cepat dari 2000 request ini ada di 86 millisecond, under 1 second. Nah, ini salah satunya mungkin masuk ke dalam hitungan RPS di sini. Kemudian ada median, kemudian ada max. Nah, max itu yang paling lama berapa lama respon time-nya gitu maksudnya. Nah, di sini kita bisa lihat 24,6 second. Nah, persentil 90, 95 ini apa? Persentil itu adalah nilai dari 90% dari total request itu berapa lama gitu. Jadi kalau persentil 90 adalah 90% request itu respon time-nya berapa lama. Kalau P95, persentil 95 berarti 95% request itu respon time-nya berapa lama gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sekitar di 24 secondan gitu dari keseluruhannya. Nah, makanya tidak heran di sini average-nya di angka 18-an karena hampir 90% dan 95% di angka 20-an detik gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang cepat tapi mostly majority ada di 20 secondan. Jadi cara memahaminya seperti itu ya guys. Nah, tambahan adalah CPU dan memory usage. Nah, ini biasanya kita akan melihat juga selain kita
performance test dari sisi aplikasinya dan metrik-metriknya yang tadi kita jelaskan, kita juga perlu aware dan pahami kalau ini juga penting, yaitu memonitor resource alokasinya ya, dari CPU dan memory usage dari aplikasi atau website yang kita host gitu. Nah, ini contohnya di bawah ada memory usage dan CPU usage-nya. Ini menggambarkan gimana aplikasi kita itu memakan resource dari si kontainer atau VM-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, CPU-nya termakan 100% atau RAM-nya cuma termakan ya 100 MB-an. Nah, di situ kita bisa ngukur ya. Kita menentukan berapa spek VM atau kontainer yang akan kita build di production nanti kalau misalkan performance test-nya seperti ini gitu, dengan beban sedemikian rupa gitu. Jadi kita bisa preventif untuk tetap menjalankan aplikasi ini dengan baik. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, oh ternyata ketika dihajar dengan beban seperti ini, aplikasi kita tuh bereaksi seperti ini, dan dia apakah ada memori naik, apakah ada CPU naik gitu, atau belum apa-apa udah naik gitu. Nah, itu kita bisa ukur di situ ya. Nah, itulah kita perlu aware performance test dan monitoring juga untuk menentukan langkah apa selanjutnya yang perlu dilakukan di aplikasi atau websitenya kita. Oke. Nah, kalau kalian mau pahami performance testing yang lebih lanjut, gue juga ada premium course ya. Nah, ini ada load testing, performance testing, stress testing. Nah, ini kebetulan gue pakai K6. Nanti gue jelaskan semuanya dari nol ya, mulai dari instalasi sampai advanced scenario testing. Gue juga lampirkan real project ya, baik dari PHP, Laravel, Express.js, Go, dan lain-lainnya. Tools yang dipakai juga cukup keren di sini. Gue pakai K6, Docker untuk isolasi si aplikasinya ya. Jadi kita bisa mengukur biar lebih fair, tidak ambigu ya. Karena kalau kita nggak isolasi, performance testing resultnya akan menjadi rancu nanti. Kemudian ada MariaDB, ada Redis, Franken PHP, Portainer, dan banyak lagi. Dan course ini juga kalian bisa akses selamanya ya. Kalau kalian tertarik untuk gabung di premium course gua ini, kalian bisa langsung klik linknya atau scan QR code-nya. Oke, itu aja mungkin dari gua pengenalan dasar performance testing ya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung ke course berikutnya, dan semoga course ini juga membantu kalian dalam memahami pentingnya sebuah performance testing ya. Sampai ketemu di course berikutnya. Bye!